Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma Agusti Novel dengan NPM A1E020040, kelas 1B, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, pada praktikum percobaan kali ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul viskositas dengan tujuan yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas, yang kedua, memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut, dan yang ketiga, menentukan koefisien kekentalan zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Pada praktikum percobaan viskositas, alat dan bahan yang kita gunakan itu ada air, minyak, cairan air sabun yang masing-masing digunakan sebanyak 500 ml, kemudian ada botol plastik 3 buah berukuran 600 ml, kemudian kelereng 3 buah, pisau cutter, penggaris sepanjang 30 cm, benang secukupnya, stopwatch. Di sini kita menggunakan stopwatch pada HP, dan kemudian ada timbangan dapur digital. Baiklah, pada prosedur praktikum atau langkah kerja viskositas, yang pertama itu kita timbang massa 3 buah jenis kelereng menggunakan timbangan dapur digital. Di sini kita mendapatkan massa 0,5 gram. Kemudian kita ukur diameter kelereng menggunakan benang. Kita gunting benang menggunakan gunting. Kemudian kita ukur diameter kelereng menggunakan penggaris. Di sini kita mendapatkan diameter sepanjang 1,5 cm. Kemudian kita potong 3 buah botol plastik dengan ukuran 500 ml. Kemudian kita masukkan air ke dalam botol berukuran 600 ml. Di sini kita masukkan airnya sebanyak 500 ml saja. Kemudian potong atas tutup botol di atas permukaan 1 cm air. Kemudian setelah sudah kita potong, kita buka seperti ini. Dan kita lakukan hal yang sama kepada 2 botol plastik lainnya untuk mengisi minyak dan cairan air sabun. Selanjutnya kita timbang massa botol kosong. Kita catat hasilnya. Di sini kita mendapatkan hasil 0,5 gram. Kemudian kita timbang botol yang berisi air. Kita catat hasilnya. Di sini kita mendapatkan hasil 17,4 gram. Kemudian kita isi kedua botol kosong ini dengan yang satu minyak goreng dan yang satu cairan air sabun. Kita timbang massa minyak dan catat hasilnya. Hasilnya 15,6 gram.
Kemudian air sabun. Di sini kita mendapatkan hasil 18,2 gram. Selanjutnya kita lakukan percobaan pada fluida air, minyak, dan cairan air sabun. Yang pertama itu pada tabel pengamatan 8.1 yaitu fluida air. Di sini kita akan melakukan 3 kali percobaan dan catat waktunya. Percobaan yang pertama. Di sini kita mendapatkan hasil 0,27 sekon. Percobaan yang kedua. Di sini kita mendapatkan hasil 0,29 sekon. Percobaan yang ketiga. Di sini kita mendapatkan hasil 0,26 sekon. Selanjutnya pada fluida minyak, kita lakukan juga sebanyak 3 kali percobaan. Di sini kita mendapatkan hasil 0,36 sekon. Percobaan yang kedua. Di sini kita mendapatkan hasil 0,38 sekon. Percobaan yang ketiga. Di sini kita mendapatkan hasil 0,35 sekon. Selanjutnya pada fluida cairan air sabun, dan kita lakukan juga sebanyak 3 kali. Di sini kita mendapatkan hasil 0,28 sekon. Percobaan kedua. Di sini kita mendapatkan hasil 0,26 sekon. Dan percobaan yang terakhir. Mendapatkan hasil 0,29 sekon. Kemudian untuk perhitungan pada viskositas, massa kelereng didapatkan 0,5 gram, diameter kelereng sama dengan 1,5 cm, volume kelereng sama dengan 2,335 kali 10 pangkat min 5, massa jenis kelereng sama dengan 0,214 kali 10 pangkat 3. Baiklah, di sini saya akan mengambil contoh pada tabel pengamatan 8.1. Di sini sudah kita ketahui cairan fluida atau cairan fluida air, volume air sama dengan 50 ml, massa air sama dengan 17,4 gram, massa jenis air sama dengan 16,9. Baiklah, pada tabel pengamatan 8.1 kita dapatkan ketinggian cairan itu 14, waktu terukur itu 00,27, 00,29, 00,26. Untuk kecepatan relatif bola itu kita dapatkan 51,15, 48,27, dan 53,84. Dan untuk pembahasan pada viskositas, di sini ada pengertian viskositas. Viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun dengan tegangan. Kemudian ada persamaan-persamaan yang berhubungan dengan viskositas itu ada persamaan Navier-Stokes. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan benda yang bergerak dalam fluida itu ada tekanan, ada temperatur, ada ukuran serta berat molekul. Dan ada juga kekuatan kohesi. Kemudian hubungan gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dan kekentalan fluida. Fluida itu adalah jika suatu fluida memiliki kekentalan yang besar, maka gaya gesek yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida semakin besar pula. Kemudian ada gaya-gaya yang dialami kelereng ketika berada dalam fluida, itu ada gaya berat dan gaya apung pada zat cair. Baiklah, selanjutnya dalam viskositas dapat kita simpulkan bahwa semakin besar diameter bola dijatuhkan ke dalam fluida, maka semakin besar pula kecepatan benda terjatuh. Baiklah, itulah tadi percobaan praktikum mengenai viskositas. Semoga dapat dipahami
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.